Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea berencana ingin mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Sementara Gareth Bale yang baru bergabung ke Los Angeles FC berbuat seenaknya karena cuma mau berbicara bahasa Spanyol. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Erik ten Hag yang dikabarkan akan mendepak 5 pemain yang nggak masuk ke dalam rencananya. Masih di klub Inggris ada Chelsea yang berpeluang untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona. Erik ten Hag akan merombak total skuad Manchester United di musim panas ini. Ten Hag menilai kalau skuad The Red Devils saat ini sudah terlalu gemuk. Oleh sebab itu, dia ingin merampingkan skuad guna meringankan beban gaji klub. Pelatih yang identik dengan kepala pelontos tersebut berniat mendepak 5 pemain sekaligus. Dilansir dari The Telegraph, pemain yang berpeluang akan didepak Ten Hag mulai dari Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, Phil Jones, Alex Tuanzebe, sampai Brandon Williams. Frenkie de Jong sering diberitakan akan hengkang ke Manchester United. Skuad The Red Devils sendiri telah menyiapkan tawaran sebesar 85 juta euro. Akan tetapi de Jong menegaskan gak ingin bergabung ke Old Trafford. Alasannya karena gelandang asal Belanda tersebut enggan bermain di Europa League. Menurut laporan dari managing Barca, de Jong cuma ingin hengkang ke Bayern Munchen dan Chelsea. Kini skuad The Blues pun berpeluang meminang de Jong ke Stamford Bridge. Timnas Indonesia akan berhadapan melawan Curaçao di laga FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Kita kembali ke sepak bola Eropa guys, ada Kepa Arrizabalaga yang semakin dekat untuk merapat ke Napoli. Timnas Indonesia akan menghadapi Curaçao pada laga FIFA Matchday. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi. Yunus Nusi menyebut kalau skuad Garuda akan berhadapan melawan Curaçao sebanyak 2 pertandingan. Rencananya laga tersebut digelar di Indonesia pada bulan September mendatang. Sebagai informasi, Curaçao merupakan sebuah negara yang masuk ke dalam Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara atau CONCACAF. Kini Curaçao menempati ranking ke-84 FIFA. Kepa Arrizabalaga semakin dekat untuk merapat ke Napoli. Hal ini bisa dibuktikan ketika nama Kepa nggak masuk ke dalam daftar skuad Chelsea untuk musim depan. Skuad The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk meminjamkan Kepa ke Napoli. Kabarnya mereka masih akan menanggung gaji Kepa sebesar 75%. Sementara sisanya akan dibayarkan oleh Napoli. Napoli sendiri mendatangkan Kepa sebagai pengganti dari David Ospina yang kini sudah resmi merapat ke Al Nassr. Manchester City diprediksi akan kembali menjuarai Premier League di musim depan. Skuad Citizens mampu mengungguli Liverpool yang berada di peringkat kedua dengan mengumpulkan 8 poin. Sementara di posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Tottenham Hotspur dan Chelsea. Sementara Manchester United justru nggak masuk ke dalam persaingan 4 besar. Skuad asuhan Erik ten Hag itu justru dijagokan akan finish di peringkat 5 klasemen. Sementara untuk Arsenal dijagokan akan finish di peringkat ke-6. EA Sport resmi menjadi sponsor La Liga untuk kompetisi musim 2023-2024. Sedangkan Liverpool resmi memperpanjang kontrak Diogo Jota sampai tahun 2027. EA Sport resmi menjadi sponsor utama La Liga untuk kompetisi musim 2023-2024. Perusahaan game kenamaan itu telah menjalin kesepakatan selama 5 tahun. Kesepakatan tersebut terjalin dengan mahar fantastis yakni sebesar 205 juta dolar. Kabarnya EA Sport akan menggantikan Santander yang telah lama mensponsori La Liga. Selain itu, EA Sport juga akan membuat konten game eksklusif kepada para penggemar. Hal ini dianggap sebagai strategi karena EA Sport sudah nggak bekerja sama dengan FIFA. AFC dikabarkan akan melakukan inspeksi ke sejumlah stadion di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia sendiri berpeluang untuk menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2023. Selain Indonesia, Korea Selatan, Qatar, dan Australia juga masuk ke dalam kandidat tersebut. Menariknya, AFC akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi kunjungan pertama mereka. Rencananya AFC dijadwalkan akan terbang ke tanah air pada tanggal 1-4 September mendatang. Berikutnya di tanggal 4-7 mereka akan melanjutkan perjalanan ke Australia. Liverpool resmi memperpanjang kontrak winger andalan mereka yakni Diogo Jota. Jota dianggap terus menunjukkan performa gemilangnya sejak didatangkan pada tahun 2020 yang lalu. Kabarnya skuad The Reds memperpanjang kontrak Jota sampai tahun 2027. Gak cuma memperpanjang kontrak, Jota juga akan mendapat kenaikan gaji yang lumayan besar.
Di musim lalu Jota sendiri menjadi andalan di lini penyerangan skuad The Reds. Terbukti winger asal Portugal itu mampu memainkan 55 pertandingan dengan menorehkan 21 gol dan 8 assist. Next, terdapat momen di mana Robert Lewandowski diteriaki Hala Madrid oleh fans saat berpamitan di Bayern Munchen. Kita bertolak ke Inggris di mana pemain MU banyak mendapatkan tweet hujatan. Robert Lewandowski resmi bergabung ke Barcelona dengan mahar sebesar 45 juta euro. Sebelum cabut dari Bayern Munchen, Lewandowski mendapat momen gak diduga dari para fans. Hal ini berawal ketika Lewandowski meninggalkan Bayern Munchen dengan mengendarai mobil mewah. Salah seorang fans justru meneriaki Lewandowski dengan sebutan Hala Madrid. Seperti diketahui, sebelum bergabung ke Barcelona, Lewandowski sendiri sempat menaruhkan minat untuk bergabung ke Real Madrid yang merupakan klub impiannya. Baru-baru ini media BBC merilis pemain yang paling sering mendapat hujatan di Premier League. Periode tersebut dibuat dari bulan Agustus 2021 sampai Januari 2022. Mayoritas dari pemain yang paling sering dihujat berasal dari Manchester United. Hal ini terbukti di mana posisi 4 besar dihuni oleh pemain setan merah. Mulai dari Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Marcus Rashford sampai Bruno Fernandes. Selain itu masih ada pemain lainnya seperti Fred, Jesse Lingard, Paul Pogba sampai David De Gea. Celta Vigo resmi memperkenalkan Oscar Mingueza sebagai rekrutan terbarunya. Bek kanan asal Spanyol tersebut didatangkan dari Barcelona dengan biaya transfer sebesar 5 juta euro. Dalam kesepakatannya, Mingueza menekan kontrak dengan durasi selama 4 tahun. Sementara itu, Barcelona sendiri memasukkan klausul buyback. Itu artinya Blaugrana berhak membeli Mingueza di masa depan dan mereka juga mendapat keuntungan besar sebesar 50% dari hasil penjualan sang pemain. Barcelona berminat untuk mendepak Memphis Depay dari dalam skuad. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Blaugrana telah bertemu dengan salah satu perwakilan Depay. Dalam pertemuan tersebut, skuad asuhan Xavi Hernandez ini ingin memutus kontrak Depay di musim panas ini. Depay sendiri nggak keberatan untuk angkat koper dari Camp Nou. Walaupun begitu, dia baru ingin bergabung ke klub lain seandainya ada tawaran dari klub top Eropa. Chelsea berhasil menikung Barcelona dalam perburuan Kearney Chukwuemeka. Masih dari skuad The Blues, mereka bersaing dengan MU untuk mendapatkan Jamie Vardy. Chelsea resmi mendatangkan wonderkid muda Aston Villa yakni Kearney Chukwuemeka. Skuad The Blues harus mengeluarkan biaya 15 juta pounds untuk merekrut Chukwuemeka. Dalam kesepakatannya, Chelsea mengikat kontrak Chukwuemeka sampai tahun 2028. Kabarnya gelandang berusia 18 tahun itu akan terbang ke London dalam waktu dekat. Sebelum merapat ke Chelsea, Chukwuemeka sempat diincar oleh Barcelona. Beruntung nasib mereka saat ini baik karena Chukwuemeka lebih memilih Chelsea sebagai klub terbarunya. Chelsea dan Manchester United sedang memantau situasi Jamie Vardy di Leicester City. Sebab Vardy belum menunjukkan tanda-tanda ingin bertahan di skuad The Fox. Pada musim lalu, Vardy masih tampil tajam dengan mencetak 15 gol dalam 25 pertandingan. Sementara itu kontrak Vardy di Leicester City cuma tersisa 1 musim lagi. MU sendiri mengincar Vardy untuk mengantisipasi kepergian Ronaldo. Sementara Chelsea ingin merekrutnya sebagai pengganti dari Romelu Lukaku. Manchester United berpeluang meminjamkan Alex Telles ke Sevilla. Hal ini nggak terlepas dari keputusan klub dalam mendatangkan Tyrell Malacia di posisi bek sayap kiri. Bek asal Belanda tersebut langsung dianggap sebagai pelapis Luke Shaw. Selain itu, Alex Telles juga nggak tergabung ke dalam rencana sang pelatih Erik ten Hag. Dilansir dari TNT Sports, Telles sudah sepakat untuk merapat ke Sevilla. Kabarnya dia tinggal menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan sejumlah detail kontrak. Ritual berhenti berlutut untuk kampanye anti-rasialisme di Premier League kemungkinan besar bakal berhenti di musim depan. Sebab hal tersebut dianggap nggak memberikan pengaruh besar. Kabarnya 20 kapten klub Premier League sudah menggelar pertemuan untuk membahas hal tersebut. Mayoritas dari mereka pun setuju untuk menghentikannya. Sementara itu pihak Premier League menanggapi wacana itu dan kini sedang menelitinya. Mereka berjanji akan merilis keputusan sebelum laga pembuka tanggal 5 Agustus mendatang. Berita selanjutnya ada Kalidou Koulibaly yang akan menggunakan nomor punggung 26 peninggalan John Terry. Sementara timnas Inggris Women yang baru juara Piala Euro akan berhadapan melawan timnas Amerika Serikat Women. Nomor punggung 26 merupakan nomor punggung keramat di Chelsea. Sebab nomor itu pernah dipakai oleh John Terry yang sukses memimpin dan membawa banyak gelar juara.
Nomor 26 pun belum pernah dipakai lagi sejak John Terry pindah ke Aston Villa. Sementara itu kabarnya nomor keramat ini diberikan kepada bek anyar Chelsea yakni Kalidou Koulibaly. Sebelumnya Koulibaly juga selalu memakai nomor 26 saat masih membela Napoli. Koulibaly juga sudah meminta izin kepada John Terry lewat sambungan via telepon. Paul Pogba harus mengakhiri tur pramusim lebih cepat karena mengalami cedera lutut. Setelah menjalani pemeriksaan, Pogba didiagnosa mengalami masalah pada meniskus lateral. Menariknya Pogba menolak untuk naik ke meja operasi dan lebih memilih untuk menjalani terapi. Terapi ini bakal menghabiskan waktu sekitar 5 minggu ke depan. Pogba dipastikan bakal absen pada laga pembuka Serie A melawan Sassuolo. Seandainya terapi ini berjalan lancar, maka Pogba akan tetap tampil di Piala Dunia Qatar. PSG sudah kembali ke Perancis dan baru saja menjuarai Trophée des Champions. Saat itu skuad Parisiens melibas Nantes dengan 4 gol tanpa balas. Terlepas dari hasil itu, terdapat momen respect yang terjadi di lorong menuju dalam stadion. Saat itu terdapat fans cilik yang berusaha mendekati Lionel Messi. Akan tetapi fans cilik tersebut dihadang dan ditarik oleh security yang berjaga. Melihat hal tersebut, Messi langsung menarik tangan fans cilik dan kemudian menerima ajakan foto bersama. Timnas Amerika Serikat Putri berhasil menjuarai Piala Dunia Putri 2019 di Prancis. Pada laga finalnya mereka menekuk Belanda dengan 2 gol tanpa balas. Sementara hari Senin lalu timnas Inggris wanita keluar sebagai juara Piala Euro wanita. Mereka menjuarainya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 2-1. Kabarnya kedua juara ini akan bertanding di Stadion Wembley tanggal 7 Oktober nanti. Laga ini bisa menjadi ajang balas dendam Inggris yang dikalahkan Amerika Serikat di semifinal Piala Dunia. Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Jamaika di babak kualifikasi. Saat itu Kanada berhasil unggul telak dengan 4 gol tanpa balas. Alphonso Davies yang membela timnas Kanada akan mendonasikan pendapatannya di Piala Dunia. Dia mengaku kalau Kanada sudah menerima keluarganya dengan baik. Hal tersebut membuatnya bisa hidup lebih baik dan mewujudkan mimpinya. Sebagai informasi, orang tua Davies merupakan warga asal Liberia yang mengungsi dan pindah ke Kanada. Chelsea diejek oleh Domino's Pizza karena dianggap lambat dalam merekrut pemain. Sementara Gareth Bale membuat ulah dengan menolak untuk belajar bahasa Inggris dan cuma memilih bahasa Spanyol. Akun Twitter Domino's Pizza di Inggris menulis cuitan yang menyindir Chelsea. Mereka mengaku sudah mengirim 852,609 porsi pizza sejak transfer terakhir Chelsea. Cuitan tersebut menyindir skuad The Blues yang lambat dalam mendatangkan pemain. Di musim ini mereka baru merekrut Gabriel Slonina, Raheem Sterling, dan Kalidou Koulibaly. Cuitan ini pun mencuri perhatian dan sudah di-retweet sebanyak 14.000 kali. Sementara itu banyak yang membalas dengan menyebut kalau orang-orang memesan pizza yang lebih baik. Gareth Bale berpisah dengan Real Madrid setelah kontraknya berakhir di musim panas ini. Bintang timnas Wales ini pun bergabung ke klub MLS yakni Los Angeles FC. Baru saja bergabung, Bale sudah membuat masalah baru. Saat itu rekan setim Bale bernama Il Sanchez mengaku kalau Bale cuma mau berbicara bahasa Spanyol. Hal ini cukup aneh mengingat Bale berasal dari Wales yang memakai bahasa Inggris. Sebelumnya di Real Madrid, Bale juga dihujat karena menolak belajar bahasa Spanyol. Luis Suarez harus berpisah dengan Atletico Madrid setelah kontraknya berakhir. Suarez pun melanjutkan karir ke klub masa kecilnya di Uruguay yakni Nacional Montevideo. Kemarin Nacional memperkenalkan Suarez di markas kebanggaan mereka yakni Estadio Gran Parque. Perkenalan ini pun mendapat sambutan besar dari para fans. Berbagai media menyebut kalau Suarez diperkenalkan seperti pahlawan klub. Para penonton juga membentangkan kain raksasa yang menyerupai jersey nasional. Phil Foden menyetujui kontrak jangka panjang di Manchester City sampai tahun 2028. Dalam kontrak baru ini Foden juga mendapat kenaikan gaji. Kabarnya gaji Foden naik yang sebelumnya 30.000 pounds menjadi 225.000 pounds per pekan. Artinya gaji Foden meroket lebih dari 7 kali lipat. Kenaikan gaji itu dianggap wajar mengingat Foden sudah tampil sebagai pemain kunci. Sementara itu kontrak baru ini digadang bakal selesai dalam beberapa hari atau awal pekan depan. Guys, kita baca komentar ini dari Ahmad Fauzi. Menurut kakak Chelsea bisa juara IPL musim 22-23 atau enggak? Kalau menurut aku sih agak susah guys, soalnya Chelsea sering ditukung Barca. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.